Paling berkesan di gua adalah waktu Nadine cerita pada saat dia diving yang lo nemu apa tuh popok, kok bisa nyampe ke sana sih? Kalau kita mengubah posisi kita menjadi si binatangnya itu, si ikan-ikannya itu dengan banyaknya persampahan itu gimana rasanya? Halo teman-teman, balik lagi di podcast Berani Bertanya. Hari ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang berhubungan sama lingkungan. Nah, di podcast Berani Bertanya ini seperti biasa kita nggak cuma ngobrol. Obviously gue nggak ngobrol sendiri di sini. Nanti ada bintang tamu yang bakalan ngobrol. Nah, siapa bintang tamunya? Mungkin boleh kali ya. Kita langsung ngobrol aja, langsung ketemu aja. Di sini ada 2 bintang tamu, mungkin boleh kenalin diri dulu masing-masing. Siapa dulu nih? Cuit. Silahkan. Silakan. Halo, perkenalkan nama gue Dini Setia Dingdong. Gue bisa dipanggil Dini. Gue founder dan CEO dari Sea Soldier Foundation. Ya ada temen gue nih sebelah nih. Pengen Hai, siapa bu? Gue Nadine Cetrekanta. Gue temen boxingnya Dini. Itu pertama kali kita bertemu dan membicarakan tentang kepedulian kita dan kekhawatiran kita tentang lingkungan. Bertemulah kita di area perboxingan dan kita berdua ya running Sea Soldier ini, dan ya kita berdua ini foundernya, dan amin kita sudah ada di 15 kota sekarang. Jadi yes, kita sangat sibuk dan baik itu online dan offline, tapi kita terima kesibukan lebih dari kalian semua. Ayo sibukin kita. Oke. Bentar, kalian ketemu di boxing? Iya. Bukan nggak ada lingkungannya sama sekali? Kagak ada. Emang pengen olahraga, kebetulan dia running tempat boxing itu gitu, terus ya kalau boxing kan biasanya ada jeda istirahatnya kan. Ya udah kita ngobrolin kesibukan kita, terus dia bilang ya nggak tahu gimana deh, pokoknya kalau gue mainnya di laut banyak kan, dia mainnya di darat, dia masuk tuh ke sekolah-sekolah, ke pelosok-pelosok, nginep di rumah penduduk. Nah gue di rumah penduduk tapi di pesisir. Nah ketemu tuh kegelisahan kita berdua gitu, kenapa sih gitu, kayak gemes orang tuh kenapa sih nggak bisa buang sampah pada tempatnya, padahal ini tong sampahnya, ini sampahnya, kenapa sih nggak tinggal kayak berapa senti itu, kenapa nggak bisa ditaruh ke tempat sampah sih gitu. Jadi ternyata permasalahannya itu sama gitu, kayak tidak ada rasa menjaga lingkungan itu kewajiban gitu kayak mikir kan nanti aja dinas kebersihan aja deh yang ngejagain atau pemerintah aja deh gitu. Jadi karena nggak ada rasa memiliki kewajiban itu, nggak muncul. Dan tetap balik lagi sih, pendidikan sama, permasalahannya sama gitu, baik itu di darat maupun di lautan. Apa yang mau ditanyain ke gue udah dijawab semua. Udah selesai kan? Iya, terima kasih. Banyak. Sebenarnya lu cukup menangatin doang lu. Gue kagak lah, gue nggak ikut speak up. Kagak lah. Ini kan tektokan aja sebenarnya. Tapi gue setuju sama yang itu sih. Ini gue panggilnya Mbak aja ya biar. Asik. Lu jangan gue ibu ya. Ya, betul, makanya kan pakai Mbak aja. Kalau umur kita jauh ya. Banget semua. Nggak, ini biar agak nyata ya, makanya. Jauh ya. Aduh ya sih, ini gue mau anak tua sih bener sih, tapi kan gue udah begini, nggak mau, enggak. Awet muka. Tiba-tiba di spot. Oke. Jadi gue tuh sering banget melihat orang yang tadi gue bilang gitu, Pak. Apa tuh? Dia buang sampah, udah jelas tempat sampahnya di situ, tapi dia buang di sampingnya. Gemes kan? Satu, gemes. 2, entah kenapa nih orang Indonesia tuh selalu kayak kalau dia pengen buang sampah, itu kayak jangan buang sampah di sini, banyak sampah. Tapi kalau di tulisannya beda. Yang buang sampah di sini kerasukan setan. Atau enggak apanya binatang gitu. Iya. Yang fiktif di sini sama dengan binatang. Iya. Cepet. Iya. Entah kenapa Bener. bisa cepet banget. Ini kan Makanya itu yang pendidikan itu emang yang jadi satu ini sih, jadi isu yang emang selalu, bahkan di Kopi Saka juga kita ngelakuin hal itu kan, buat kayak gimana sih orang itu bisa masuk dengan gaya yang lebih relevan. Kayaknya kata kuncinya tuh relevansinya itu kayaknya.
Gimana orang bisa kayak sadar kalau ini juga bagian hidup lo nih gitu, menjaga lingkungan. Ya. Relevan sama itu juga sebenarnya kan ketika dia ngerasa oh kalau buang sampah di sini berarti kalau cuma jangan dilarang buang sampah bikin kotor biasa gitu. Tapi ntar kalau misalkan dilarang buang sampah karena ini all berrelevan kan sama dia. Itu makanya bagian ada. Ya ampun. Berarti kenalnya tuh emang dari boxing. Iya. Aku kira tuh gara-gara travel gitu nggak? Apa gara-gara travel bareng? Enggak sih, karena kalau gue kan jatuhnya ya siapa sih yang nggak kenal Nadine gitu kan. Sebelum ada zaman sosial media juga Doi kan udah nongol di TV, bener ya? Ya kan tempat kerja gue di situ. Menghibur kan semua. Maksudnya dari sebelum zaman sosial media kayak Instagram gitu pun, maksudnya Nadine udah eksis di dunia entertain. Ya emang lebih well known. Ya pasti. Ya lebih dikenal. Jadi pada saat dia datang sebagai member gitu kan, nah itu wow gitu, wah datang wah seorang Nadine gitu kan. Nah gimana caranya gue harus bisa ngobrol nih sama dia gitu karena gue tahu Nadine activity-nya waktu itu sudah diving, karena gue kan nggak diving, jadi cuman gue tahu ketertarikan di alam terbuka Nadine, apalagi waktu itu salah satu host di acara kan itu udah, nah itu memang ketertarikan gue untuk ngobrol sama lu itu lumayan tuh. Nah tapi kan emang di samping ada kantin, terus habis latihan pasti ketemu. Kayaknya emang nggak usah gue pancing, kita ngobrol sendiri gitu kan gitu. Jadi akhirnya mulai dari obrolan kecil sampai akhirnya oh ternyata nyambung nih gitu kan, dari yang latihan bareng ngobrolin lingkungan, terus gue kepoin activity dia diving. Terus yang paling berkesan di gue adalah waktu Nadine cerita pada saat dia diving di Alor kalau nggak salah, yang lo nemu apa tuh popok. Iya. Bukan popok, gue inget karena itu cerita pertama lo. Oh iya. Pantes lo bisa gitu. Padahal itu kan kayak 9 tahun lalu, 9 tahun lalu gitu. Jadi itu cerita pertamanya dia dan kok bisa nyampe ke sana sih. Akhirnya kita berdua kulik-kulik bareng. Karena kita bukan lahir dari yang environmental expert yang terlahir dengan banyak pengetahuan tentang lingkungan, tapi justru kita dari ketidaktahuan dan keingintahuan gitu. Kok bisa sih gitu? Kok bisa sih gitu. Iya, jadinya di situ hampir tiap hari kita discuss, bahkan sampai malam, sampai pagi. Iya. Jadi itu dibawa terus di obrolan, di tempat ngopi, di tongkrongan, sampai jadilah si Soldier. Jadi tuh awalnya kita pengen buat gerakan aja gitu, karena kita berpikir yayasan besar banget nih gitu ya, kayak panjangnya gitu sistem mau mengajukan tentang yayasan, nggak kepikiran kayak bikin yayasan, cuma pengen bikin gerakan gitu. Tapi ternyata kalau ingin sesuatu yang besar dan melibatkan banyak pihak, kita harus butuh yang lebih tersistem, lebih birokrasinya lebih jelas. Jadi inilah gitu yang meyakinkan gue kayak enggak, kalau bikin yayasan ini selama tekun teliti semua di bawah jalur hukum semuanya jelas, nggak ada masalah kok gitu. Oh iya oke. Gue serahkan pada dia. Ya sebenarnya saling lengkapi. Ya Nadine di dunia entertainment, terus secara dibikin gimana gerakan ini menjadi lebih artistik, lebih fun gitu kan. Nah itu partnya Nadine, dimana part gue adalah secara manajemen. Gue juga sebelumnya punya pengalaman di foundation juga, jadi kurang lebih gue mengerti bagaimana running sebuah foundation di Indonesia. Apa sih plus minusnya? Tentunya kan banyak ya. Nanti kalau jadi NGO kayak gini, kalau jadi NGO, tapi itu udah kita obrolin sampai akhirnya udah kita jadiin si Soldier ini NGO gitu. Sebelumnya emang bukan NGO, perkumpulan dulu gitu. Pokoknya ngumpul-ngumpul aja. Bukan perkumpulan, ya lebih ke gerakan, campaign di sosial media. Namanya hashtag si Soldier, makanya sekarang ya jadi ininya yayasannya pakai ada hashtagnya. Terus kayaknya nanggung, oke lah kita gedein sekalian karena udah rame gitu ya. Karena ternyata di luar prediksi kita permintaan dari regional tuh cukup tinggi. Jadi si Soldier regional ini kita sekarang ada 15, dan ini bukan kita yang nunjuk.
kamu jadi sea soldier regional kita deh. Enggak, jadi mereka mengajukan diri, mereka pengen punya sea soldier regional dengan program yang mereka punya, kita cuma bantu mengemasnya aja supaya bisa lebih ngetransfer ke masyarakatnya lebih enak gitu loh. Sama kita bisa bantu untuk meyakinkan masyarakat dengan payung sea soldier-nya ini gitu. Makanya kita untuk urusan birokrasi dan segala macamnya kita beneran serius gitu, kita apa yang perlu patenin gitu. Jangan sampai teman-teman yang di regional ini tidak dapat kepercayaan kalau mereka sebenarnya juga memiliki power untuk menggerakkan kegiatan di daerahnya. Kita bantu support dari belakang gitu. Jadi dengan adanya mereka berani mengajukan diri sea soldier regional, mereka punya tanggung jawab lebih untuk buat ini menjadi apa ya bilangnya anaknya mereka gitu loh, bukan hanya sekedar bikin hilang. So far sih dari awal 8 tahun yang lalu ya kita teman-temannya sama aja semua, malah berkembang terus ya gitu, malah udah jadi kayak sea soldier pusat tapi yang di regional gitu ya, dan jadi keluarga. Itu bedanya sea soldier dengan yayasan lainnya. Ini benar-benar kekeluargaan banget, jadi kita menampung semua masukan, kita terbuka dan kita jadiin secara konkret dan bisa dinikmati masyarakat. Karena gini, tadi kan kita sempat ngobrol di belakang tuh. Iya, ini banyak tadi yang kita omongin di belakang banget. Lo bilang kan kalau pengalaman itu berbicara, itu benar sih. Maksudnya sebelum di Sea Soldier ini kan gue ada pengalaman di foundation lain dan gue community lain yang membuat gue bergerak dari satu provinsi ke provinsi lain, sehingga udah terkumpulin hampir 30 provinsi di Indonesia. Gue udah visit. Nah di situ mereka melihat kita yang di Jakarta nih yang punya suara itu kebanyakan public figure nih, makanya mereka seneng. Oh iya, nanti ada Nadine jadi Sea Soldier bisa lebih bersuara. Nah pemikiran kita tuh harus dibalik gitu. Kita sampein ke mereka bahwa justru yang harusnya lebih bersuara itu teman-teman yang di regional, yang di daerah lokalnya. Karena misalnya gue sama Nadine datang paling lama berapa hari sih gitu ya, Tetap aja judulnya kita pendatang, kita akan pulang, kita nggak bisa ngasih solusi yang jauh lebih impactful daripada mereka sendiri. Nah makanya itu yang kita encourage, kita bikin sistem yang terpusat gitu kan, biar bisa dijalani sama teman-teman di regional gitu loh, secara singkatnya lah. Oke. Sebenarnya ini buat yang nggak tahu tadi kita ngomongin apa di belakang. Udah masih perasaan. Gue nyambung-nyambungin aja sih Ya. Adalah dulu ini nggak apa-apa ya kan, cerita dari sisi gue juga ya. Iya. Dari podcast ini bukan Sorry, kita nggak pegang. Kita aja. Narasumbernya siapa sih? Oh, ini narasumbernya, cuma kan gue ini kan ngobrol ceritanya. Gue itu dulu adalah orang yang kalau dibilang lingkungan ya tahu. Ini untuk anak muda yang lain yang memang pengen ikutan mungkin bergerak di bidang lingkungan ya, dimanapun bisa Sea Soldier ataupun yang lain gitu. Kita tuh ngerasa kayak udahlah masih jauh gitu. Kan kita juga nggak tinggal misalkan di daerah hutan atau dekat lautan, terutama anak-anak kota ya kan. Gue lahir dan besar di Jakarta. Nah satu ketika gue pas lagi travel ke Bali, dan waktu itu gue kebetulan penasaran sama snorkeling gitu kan. Akhirnya gue ngambil sertifikasi buat diving gitu, buat nyelam. Tiba-tiba pas berenang, wah, berarti baru 5 meter muka kena sesuatu, kantong plastik. Terus pas udah nyampe sana, pas udah nyampe berenang, kayaknya ombaknya emang agak rendah gitu. Banyak banget sampahnya dan nggak bagus ya. Ya mulai dari situ tuh muncul pengalaman untuk kayak, oh ini yang dilakukan sama orang yang kita kira ngapain sih setiap hari atau pas berapa hari sekali gitu mereka bersihin sampah di laut gitu. Wah ternyata itu ya pengaruhnya untuk orang yang beneran terjun ke sana, itu berasa banget karena makanya tadi yang dibilang sama Mbak Dini itu adalah tentang pengalaman tadi itu bakalan ngaruh banget. Iya benar, itu kan kayak pengalaman ya seberapa besar sih maksudnya dibanding sama apa yang kita jalanin sehari-hari gitu kan. Itu kan kayak seberapa detik sih kejadiannya gitu kan, kena plastik. Tapi itu kena popok. Nadine popok ya kan. Ini aneh, maksudnya popok yang harusnya di darat kenapa bisa sampai ada di tengah laut kan, mengalir. Nah itu dari situ aja udah harusnya kita berpikir kan, kenapa bisa ada sampai di sana gitu loh. Apakah popok penyu zaman sekarang pakai popok
Sekali kayak pakai kakian gitu yang pakai kopinya lagi. Jangan. Iya, maksudnya berarti kan ada part kita nih di darat, orang-orang darat yang kontribusi sama apa yang ada di laut itu, bahkan itu kan posisi di Alor ya waktu itu lu cerita. Itu kan jauh banget, Alor tuh NTT ya, maksudnya itu jauh banget gitu loh, yang jauh artinya jauh dari peradaban gitu kan. Apalagi apakah gue mikir apakah laut kayak Ancol gitu ya, kan bener-bener dekat banget sama urban gitu, jadi ya kebayang sih lebih banyak pasti yang ngomong banyak. Tapi memang ada yang di Jakarta tuh pasti di daerah sana. Apanya tuh? Biasanya melakukan kegiatan sesolnya memang daerah-daerah. Pulau Seribu situ. Iya salah satunya karena memang yang paling gampang ya nggak harus terbang gitu ya ke situ. Mungkin supaya mau make sure sebenarnya tuh si soldier ngapain aja. Kayak itu yang juga lo penasaran gitu. Sebenarnya kayak kegiatan itu ngapain aja, karena kan ada yang mungkin yang paling kelihatan banget adalah sebenarnya kan bersihin pantai atau pengen nanam mangrove itu. Cuma I want to clarify aja. Soldier ngapain? Main. Main-main di alam sih ini ya, bermain-main dan berusaha untuk lebih mencintai apa yang seharusnya kita jaga gitu ya, tanpa harus merasa terpaksa gitu. Karena kan kalau misalnya dijadiin sebuah ini harus ada kegiatan A, B, C, D, itu adalah sebuah kewajiban, artinya ada keterpaksaan orang yang bukan merasa di pergerakan lingkungan ya nggak mau ikut bukan urusan gue gitu. Hal yang seharusnya ngejaga kan kita semua ya gitu. Jadi gimana caranya gue sama Nadine komunikasiin tentang lingkungan, dan kita tuh ngejalaninnya harus fun dulu itu. Maksudnya dengan hal yang paling simple, dimulai dari diri sendiri, suka dulu, cinta dulu, baru bisa konsisten gitu. Itu core-nya sebetulnya. Nah, turunan dari situ makanya banyak lahir program-program yang sekarang jadi terutama di pusat main program Sea Soldier yang memang kita bentuk sebagai bentuk profesionalitas dan keberlanjutannya gitu. Karena kalau udah dijadikan program, artinya goals ini dapat terukur berapa tahun, nggak cuma yang one time event gitu kan. Nah ini tuh bisa dihitung bahkan sampai 5-10 tahun ke depan. Nah programnya itu yang di pusat itu ada 4. Yang pertama itu konservasi mangrove. Kita bicaranya konservasi mangrove karena memang yang dilakukan adalah dimulai dari pembibitan, penanaman, sampai di perawatan. Kita kerjasama dengan 7 titik lokasi konservasi mangrove yang ada di seluruh Indonesia. Terus yang kedua itu ada Pondok Pemuda, itu tentang kelas-kelas leadership, public speaking, dan juga kelas-kelas tentang sustainability dan climate change yang berhubungan dengan lingkungan, itu untuk membentuk pemahaman tentang cara kita berpikir tentang lingkungan dan juga gimana ngejalanin program-program lingkungan, terutama proyek-proyek yang berhubungan dengan lingkungan untuk anak muda. Karena kan gua sama Nadine bentar lagi sekarang aja udah setengah tua ya. Kalau jalannya udah mulai berat ya. Karena kayaknya dulu awal-awal ya kita masih 22-an lah, sekarang udah hampir almost 40 gitu. Jadi cepet banget kayaknya kan. Ya harus ada yang ngeganti. Milenial akhir kalau orang. Iya udah di ujung-ujung tanduk milenial gitu. Dan yang ketiga itu ada bersihkan warungku, itu pendampingan untuk warung-warung atau UMKM dalam hal pemilahan sampah gitu. Ya sekarang lagi jalan tuh ada di Kuningan, kita dampingin sekitar 50 warung untuk pengolahan sampahnya. Terus yang keempat adalah nih yang lagi Sea Soldier Kids. Oh, ya Sea Soldier Kids ya, anak-anak. Ya, jadi itu turunan dari kita fokus awalnya di sirkus Lumba-Lumba keliling. Jadi dolphin itu harusnya tetap di laut lepas, bukan di sirkus Lumba-Lumba yang pindah-pindah tempat tuh loh, yang di parkiran atau lahan kosong terus jadiin ada pasar malam, terus ada atraksi si dolphin. Nah itu kita fokusin di situ sebenarnya gitu. Nah ini turunannya ya si Soldier Kids, karena aku punya anak sekarang dan ternyata banyak banget orang tua yang minta bikinin acara
sensori dong, motorik gitu. Tapi yang payungnya Sea Soldier nih, jadi biar benar-benar fokus di edukasi. Nah kita kemarin bahas tentang si sharks, nanti juga ada penyu dan teman-teman yang lainnya. Jadi kenapa laut dulu yang kita pilih, karena kita negara kepulauan ya gitu. Jadi semua end up-nya akan di laut gitu. Kata Soldier juga punya filosofi air mengalir dari hulu ke hilir. Jadi semua yang ada di daratan, baik itu di gunung tertinggi di Kartens aja di Indonesia gitu, itu akan mengalirnya ke laut dengan ya jalur sungai dan segala macam dan curah hujan yang tinggi lebih cepat lagi gitu. Jadi kita bagaimana menjaga si laut ini tetap bersih, dan kita mencoba mengerti kalau kita mengubah posisi kita menjadi si binatangnya itu, si ikan-ikannya itu, dengan banyak persampahan itu gimana rasanya. Terumbu karang diangkat, lamun diangkat, walaupun dibilang itu cuma pasir dan nggak apa-apa diinjek-injek, pasirnya diambil segala macam, tetap aja kayak rumah kita, lahan tanah diambil terus kan lama-lama bolong kan ya, geser semua ya, sama seperti di laut, lama-lama akan bolong, akan bergeser. Walaupun dibilang katanya itu jauh kok bagian yang diambil, tetap aja semua akan bergeser karena kita negara kepulauan, jadi semua akan berubah. Dan bumi kan bumi ini bernafas ya gitu. Kalau jika aja gitu, bumi ini akan bernafas. Tanpa ada kita pun bumi tetap akan bergerak dengan perubahan iklim ini, karena dia sama kita bergerak juga gitu. Dari bayi sampai sekarang ini kan kita nggak begitu aja gayanya. Dengan banyaknya masukan dan gejolak inovasi ya berubah terus ya. Bumi ini juga berubah gitu. Perubahan iklim itu akan terus ada. Tapi yang membedakan kenapa sekarang jadi lebih panas dan kok udah tidak terlalu nyaman gitu loh, masih banyak keluhan ya, karena kita yang membuat pemanasan global ini lebih cepat sebenarnya. Itu yang sekarang lagi kita coba tekan supaya jangan naik nih derajatnya nih, tambah panas kan gitu. Manusia kan tidak kuat gitu, tapi lingkungan dia akan bisa terus bernafas, dia akan terus ada. Kita yang KO gitu. Dan binatang-binatang lain mah mereka punya insting, mereka akan bisa pindah dan mereka akan bisa beradaptasi. Binatang gitu. Tapi manusia belum tentu bisa. Yang ada keluhan, nyalahin perekonomian goyang, dan itu akan mempengaruhi roda perekonomian kita juga. Jadi semua berkesinambungan. Jadi makanya si Soldier ya, kenapa aku tekanin kita tuh main, karena memang nggak ada yang suka dipaksa. Tapi bagaimana kita bisa tunjukin bahwa main ini main yang berkualitas gitu. Main yang berguna untuk generasi sekarang sama generasi berikutnya, itu ya lintas generasi itu. Mulainya dari main. Pokoknya fun dulu, tapi di balik funnya tuh ada loh impact yang bahkan bikin laut, yaitu ngomongnya tentang laut. Bilang lingkungan yang ada di laut kan ya. Dan lingkungan laut yang mau pengaruh ke kita. Karena semua laut tuh berasalnya dari daratan, kalau kita berpijak, itu kan intinya kan. Emang begitu kan? Iya, emang begitu. Makanya. Tadi tuh seru banget, gue ada beberapa hal yang gue pengen highlight gitu. Satu adalah bumi itu ya berjalan gitu aja. Manusia ya ada di sini gitu. Tanpa ada manusia pun bumi tetap jalan. Terus sih gile. Ada satu orang yang bilang, maybe mungkin manusia adalah kanker untuk bumi. Karena jangan-jangan kita yang merusak bumi ini. Sebenarnya bumi ya gini-gini aja. Tadinya mungkin ya sebelum kita punya ini kayak pedang mata dua nih, sebelum kita punya teknologi anything, bumi berjalan yang mungkin dengan baik. Terus tahu-tahu sekarang jadi polusi, terus tiba-tiba bisa ketemu popok di laut kan kayak gitu-gitu. So that's the things yang kita juga sempat highlight. Ada videonya kok bisa, jangan lupa nonton. Apakah apa yang terjadi kalau bumi tidak ada manusia? Yang nggak ada obrolan ini kan? Nggak ada, ini improve aja. Tapi kalian coba nonton videonya terus nanti kalian bisa renung that. But that's one of the. Tapi seru ya, maksudnya gayanya adalah masuknya selalu dari fun dulu nih, fun, seru-seruan bareng. Terus nanti malah ketika udah this is the fun part, terus habis itu kalian mau kontribut di mana gitu, kayak gitu kurang lebih. So therefore makanya namanya Sea Soldier, pasukan lautan. Gitu. Pasukannya itu sih. Prajurit laut, pasukan laut, ya. Kenapa prajurit ya? Kenapa prajurit? Karena lu perhatiin deh, orang-orang yang memperjuangkan negaranya itu kan biasanya ada tag gitu loh. Tag mama gitu. Dan dia punya tanggung jawab, ini tag
jangan balik tag-nya aja, dia harus balik dengan badannya semua kan gitu, dan ini identitas kan gitu, dan identitas itu yang menunjukkan bahwa dia punya visi misi, dia punya tujuan, gue harus membela negara gue harus pulang dengan selamat gitu, jangan sampai tag ini balik dengan sendirinya gitu. Jadi tag ini mengingatkan lo ngapain sih untuk negara lo, sama seperti gelang kita gelang tuh berawal, ini awal dari si soldier nih, gelang ini kita terinspirasi dari teks si prajurit itu. Ini salah satunya ya mungkin bisa dilihat nih, warnanya merah putih artinya Indonesia, biru artinya negara kepulauan, dan ini di kepang tuh artinya gotong royong. Jadi ini gold ini glory, kemenangan, sebuah kesuksesan ya. Jadi kesuksesan untuk memperjuangkan lingkungan harus ada kerjasama yang baik dengan bergotong royong, kerjasama semuanya untuk dapetin si glory ini. Oh, that's Yeah. philosophy. Sebenarnya si soldier itu juga ada filosofinya dari namanya, soalnya dari gelangnya dan pergerakannya dari prajuritnya. Dan si soldier sendiri kan prajurit laut ya, kalau di bahasa Indonesiain. Faktanya 80% sampah yang ada di laut tuh dari darat gitu. So, siapa yang harusnya jadi true soldier gitu kan? Prajurit, sebenarnya prajurit laut adalah sebenarnya kita yang di darat kan. Yes. Karena faktanya lebih gede di kita, makanya di program-program yang tadi kita jabarkan pun kita sama sekali nggak nyebutin aksi misal bersih laut. Itu sebenarnya hanya program pendamping untuk tingkatin awareness, untuk ngajak teman-teman yang memang pengen tahu apa sih gitu kan, si soldier apa sih rasanya bersih laut, apa sih ketemu sama teman-teman di komunitas yang sama gitu kan, silakan ikut bersih laut. Tapi bersih laut itu kan activity yang sebenarnya amat sangat di hilir gitu nih. Sedangkan partnya 80% adalah di hulu kan. Makanya kita bikinnya edukasi di si soldier anak-anak, kita bikin bersihkan warungku di mana edukasi pemilahan sampah. Tanam mangrove itu juga sebenarnya di hilir tapi kita bikin itu jadi konservasi karena dimulai dari pembibitan, penanaman sampai perawatan gitu kan. Jadi secara menyeluruh. Jadi makanya activity kita itu kita banyakin di hulu ya gitu. Tapi memang yang cantik di media itu adalah pekerjaan di hilir. Gitu. Tapi kalau misalkan ada sih beach clean up nih, 1 kali event beach clean up bersih hari itu, besokannya pasti akan kotor lagi gitu. Karena permasalahannya bukan gimana kita bersihinnya, tetapi gimana caranya kalau mau benar-benar keran sampahnya itu stop, ya harus dari hilirnya. Edukasinya juga bukan yang ini nggak berarti ya, tapi harus jalan bareng gitu. Makanya kita tetap jalanin juga. Itu setuju banget tuh. Untuk kebanyakan sampah 80% bahkan ya. 80% sampah yang ada di laut tuh mulai dari darat. Betul. Ini balik lagi karena yang kemarin aku ke Bali gitu. Pas datang kan tiba-tiba di daratan banyak sampah. Aku nanya, ini orang sampah buang sembarangan? Ini dengan ketidaktahuan aku ya. Itu enggak dari gunung lah turun, dari tiba-tiba dari laut lah, terus misalkan ada sampah-sampah lain, bukan ada orang cara serta-merta tiba-tiba dibuang di laut gitu, enggak. Tapi sebenarnya banyak ya karena angin, anything atau pagi-pagi udah di situ aja. Jadi bener-bener ngomongin lingkungan tuh nggak bisa cuma lautnya doang ya. Darat, laut, semua lah yang ada di sini tuh emang harus semua mempengaruhi si lingkungan ini. Rasa sayang aja juga dari mata turun ke hati kan. Dari hati turun ke bawah ini. Betul. Kalau Apsyam ternyata nggak cocok, turunnya ke bawah sini. Lewat aja. Iya, memang mengalir, ini juga mengalir kan. Luar biasa. Hulu ke hilir ya keluarga. Penasaran? Kalian tuh pas bikin movement ini movement gerakan ya, pernah nggak ada kayak dimusuhin gitu atau kayak hate-nya gitu kan, biasa nih haters kayak, oh ngapain sih nih sosokan, ini aku just name it ya, apaan sih sosokan aktivis kayak gitu, nggak perlu lah nih gitu, cukup kita kan yang tadi Mbak Nadine bilang ya, cukup lah ngapain, orang udah ada dinas kebersihan misalnya kayak gitu. Pernah nggak kayak dimusuhin atau apa gitu? Sering lah, cuman gue banyak belajar dari Nadine karena Nggak, gue baru tahu deh. Betul kan lu? Oke. Ya, maksud gue gini, karena kan gimana pun juga Nadine udah terbiasa dengan spotlight dan komentar orang. Gue tuh nggak terbiasa kan, Din. Mungkin gue nggak gue kan, ya gue siapa? Maksudnya gue emang dari dulu jalan-jalan tanpa ada spotlight media sama sekali. Sejak gue deket sama Nadine,
otomatis kan nempel nih medianya ke gue juga. Gue kaget karena banyak yang ngomongin juga segala macem. Tapi gue belajar dari dia. Dia amat sangat bodo amat sih. Selama dia ngejalanin yang menurut dia bener, atau udah diskusi dengan sama teman-teman deket, udah jadi denger deh yang lain bodo amat gitu. Jadi oh ya udah itu gue coba lakuin. Karena banyak lah yang nyinyir kan, banyak coy. Gimana perasaan? Contoh aja nih, ini nggak usah sebut. Mau sebut juga apa Pak? Nanti di sama Pas sih, maksudnya kayak apalagi ini kan dulu salah satu Nadine public figure, terus kita perempuan juga gitu. Alah ini paling nggak bertahan lama gitu. Itu kan dengarnya. Oke. Ya paling gitu-gitu doang lah, biasa gerakan artis-artis gitu kan. Nah, gitu kan. Oh iya. Oh iya nah. Terus ya udahlah. Ya gue juga disebut sebagai orang yang pansos gitu kan. Ya gitu, maksudnya banyak ini di luar omongan yang memang suportif ya. Gue denger lah obrolan karena kan gue banyak dengan anak-anak gitu-gitu kan. Yang gue tahu sih itu bilang dia cuma ininya Nadine di boneka-boneka Nadine gitu. Lah, tapi kan justru kalau kerjasama kan jadi lebih ringan ya gitu. Kayak gue nggak bisa jalan sendiri gitu. Ya justru kan nggak apa-apa sih dari omongan-omongan itu yang tadinya awalnya gue baper banget kan, makanya gue sampai awalnya gue ladenin, tapi maksudnya kalau ngeliat Nadine santai aja gitu. Ada yang bilang lu tuh harus belajar dari public figure ya. Maksudnya oh iya jadi gue ngeliat ya udah sampai gue dengerin yang kayak gitu-gitu selama toh apa yang kita jalanin lebih banyak yang ngedukung kok gitu kan. Dan walaupun yang namanya isi kepala banyak orang pasti akan beda-beda di dalam dunia lingkungan pun ada yang levelnya biasa-biasa aja yang bisa nerima ini karena kan kita nggak bisa ngosongin gelas semua orang ya gitu kan, walaupun harapannya kita semua bisa kosongin gelas kita isi bareng-bareng apapun itu. Nah tapi kan mungkin ada sifat-sifat yang udah apa namanya keras kan, keras memang dia udah ngelakuin itu lama jadi jatuhnya mungkin di orang lain apaan sih lu ekstrim banget, kayak benar-benar nggak mau ngelihat plastik tuh sebel gitu loh. Maksudnya ada ya, maksudnya kita masih kontekan segala macam tetapi mungkin ada teman-teman lain yang nggak cocok, itu kan wajar ya jadinya. Tapi itu jadi seru sih, maksudnya yang tadinya mungkin dulu 8 tahun lalu gue bisa baper, gue hari ini bisa melihat bahwa perbedaan itu seru dan maksudnya oh ya sudah ini mah sama aja, kehidupan juga kan kayak gitu. Maksudnya banyak orang yang punya pendapat yang beda, pemikiran yang beda, sama di lingkungan juga kayak gitu. Dan apa yang menurut kita benar, ini inovasinya masih berjalan kok gitu kan. Contoh kayak misalnya penggunaan kantong plastik yang tadinya ada plastik biodegradable 2 tahun lalu masih diterima, sekarang udah enggak benar-benar terbiodegraded gitu kan. Nah itu sekarang inovasinya nanti beda lagi kan, itu masih terus berjalan. Jadinya memang apa yang kita percaya sekarang bisa jadi 5 menit kemudian tuh berubah gitu, sama aja gitu. Jadi udahlah, kita semua segala kritikan kita tampung. Kalau gue udah biasa aja gue nggak lihat lu terpancing sih. Kalau gue nggak lihat lu terpancing gitu ya, tapi gue nggak tahu cerita ini sih. Iya eksklusif buat karena gue juga nggak cerita sama dia emang. Jadi gue seipet sendiri ya, gue cerita dengan orang rumah ya udah. Tapi ya awalnya emang ini masalah yang gede, lama-lama ya udah ya ngelihat contohnya aja lah yang emang public figure yang santai. Tapi mungkin orang yang nggak terbiasa juga ya, maksudnya biasanya orang nggak pernah ada yang ngintilin, sekarang yang ngintilin banyak gitu. Terus dia ngerti banget sih gitu, apalagi sekarang dengan adanya kekuatan sosial media itu gampang banget memberikan komentar kan gitu. Ya tapi justru kalau ada komentar artinya ada orang yang merasa terlirik dong. Ada orang yang ngapain ngabisin waktu untuk ngasih komentar. Jadi artinya nih orang terpanggil untuk pengen seru-seruan di tempat kita, ladang kita kan. Jadi kayak menurut justru itu kita gunain momen itu, dengan keseruan itu ya kita bisa ubah itu menjadi sesuatu yang positif. Oh, that's good. Dari kritik, dari hate malah jadi sesuatu yang positif. That's wonderful. Oke. Jadi kalau masih ada yang kritik
masih ada yang lihat kalau gue Masih ada yang lihat, Iya. Belum ada yang komentar ya artinya ya orang nggak peduli kan. Semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Nah, Iya lah, iya pasti normal itu. si Soldier udah berapa tahun? Ini tahun ke-8 deh. Tahun ke-8 tuh. Haters yang ngomong cuma bentar tuh pada Enak jadi tempat semuanya. Jadi kan karena kita kasih penjelasan ya, kita kasih penjelasan dengan aksi, dengan bukti gitu. Dan amin kita dapat kepercayaan, dapat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang komersial juga, yang non komersial, dari pemerintah. Kita support kegiatan pemerintah banget gitu. Kita pasti selalu gandeng itu karena sebenarnya pemerintah program pemerintah itu bagus-bagus tapi ngejalaninnya dan mentransfer ke pesannya ke masyarakat tuh susah banget, susah banget apalagi per event doang. Aduh itu sayang banget ya. Nah itu sebenarnya tugas kita gitu. Jadi kita coba ya haters itu kita gandeng, kita rangkul. Awalnya ya gondok-gondokan juga tapi ya karena mungkin nggak tahu ya kalau gue sih biasa ya gitu, maksudnya ya, itu normal banget lah kayak kita aja sering berantem sama orang tua kita kalau dikasih tahu jangan pulang malam, jangan ini, jangan itu, kita aja suka ngeyel apalagi orang yang nggak dikenal dikasih tahu kita suruh A B C gitu. Makanya dengan kita kasih penjelasan sedikit lah tentang itu terus panjang gitu dia malah oh gitu ya kayak gini malah jadi banyak kan ada yang dia ngikut. Kalau gue lihat sih culture-nya gini kalau di sekarang itu ya apalagi sejak ada sosial media tuh booming banget sekarang ada TikTok Instagram sekarang udah banyak banget lah turunannya. Nah orang jadi lebih gampang ngejudge gitu atau janji ketika cukup ngelihat page Instagram kita misalnya. Udah dari situ udah bisa langsung bikin kesimpulan gitu tanpa ngobrol aja nggak pernah gitu kan. Ya kan yang apa yang kita tampilin di sosmed kan belum tentu apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin sama di Soldier ngeliat oh ya ada satu activity terus yang dikomentarin misalnya komentar beach clean up terus gitu kan. Nah, tapi karena emang nggak pernah ngobrol, mungkin dia belum ngebuka page-nya juga, belum buka website-nya gitu kan, jadi nggak tahu kita udah sejauh mana gitu. Dan ya udah jadi jatuhnya memang gue ngeliatnya culture gitu sih sekarang, maksudnya orang jadi lebih gampang untuk ngejudge tanpa kita kenal, kita udah bisa bilang di si A Gini sama kalau kan PDKT orang kalau nggak kenal maka tak sayang nggak ada. Makanya ada yang namanya PDKT, masa pendekatan PDKT itu ya sama lingkungan itu kayak kita masuk ke dunia apapun ya bukan di lingkungan ya, dunia politik, di dunia sains, dunia apapun kita harus ada PDKT-nya, perkenalan dulu kan. Nah itu normal gitu. Cara sains tuh benci sama sayang tuh Tipis. yang di otak cuma kayak beda dikit. Nah, kadang-kadang apa sih ini orang nggak suka tapi ntar ujungnya kayak menarik ya. Itu dia. Baik kan yang kayak pasangan itu yang berantem kayak anjing sama kucing gitu lama-lama nikahan. Banyak banget gitu kan ya. Ini jadi saya. Oke. Ini kita kayak udah ngomong udah lumayan lama nih. Udah hampir berapa lama dari tadi kita tektokan terus. Ya makanya coba deh aku tadi kan ngomongin kan udah yang soal si Soldier-nya macam-macam. Ada orang yang bilang tuh kayaknya nggak perlu deh kita ngelakuin yang kayak tindakan aksi-aksi yang mungkin yang tadi kayak beach cleaning kayak gitu-gitu. Kenapa menurut kalian ya, ini nanya aja mungkin kayak pendapat dari kalian pribadi ataupun misalkan nanti mewakilin si Soldier, atau lebih pentingkan mana sih apakah aksi sendiri atau misalkan yang ini ada orang-orang bilang udah kita dorong terus buat jadi policy gitu, jadi kebijakan di pemerintah atau ada kebijakan baru supaya misalkan nggak tahu ya kan banyak kebijakan tentang lingkungan. Kalian tuh lebih ke yang mana? Ini nggak ada bener salah ya, cuma ini nanya pendapat aja. Oke. Itu kalau menurut gue kayak pisau ya, punya dua sisi, maksudnya sama-sama tajam gitu. Jadi satu sisi policy itu kan, apalagi public policy kan itu sangat-sangat berpengaruh ya. Dimana kita udah bicara impact, maksudnya kalau mau ubah sesuatu yang lebih impactful itu ubahlah dari kebijakannya kan gitu. Banyak kan ini udah misalnya nih ya udah si Soldier Atladin jadi menteri lah gitu kan bisa ubah
satu sisi itu akan berpengaruh gitu. Kayak di program kita yang dulu Dolphin Soldier, kita masuknya ke kebijakan. Ya. Kita belajar dari Jaan, kita mediasi ke KLHK untuk mengilegalkan waktu itu praktik sirkus lumba-lumba keliling. Karena kalau tidak dari kebijakan, kita dari bawah, dari grassroots aja, itu pasti akan sulit banget. Nah, sama halnya dengan aksi-aksi yang dilakukan sekarang gitu kan. Kita sih akan sangat jauh lebih happy kalau apa yang kita lakukan ini jadi policy, jadi kewajiban yang menyeluruh gitu. Nah, tinggal yang di atas nih mikir deh gimana cara natanya gitu kan. Kita sih happy banget gitu, tapi kita balik lagi bahwa si Soldier ini bukan organisasi yang udah gede banget gitu kan, karena kita memang sifatnya masih community, masih lokal, dan masih gerakan yang voluntarily, artinya impact-nya itu akan berbeda gitu. Nah, sisi lain tadi kalau lihat dari masalah policy, terus mana yang lebih impactful gitu, itu ya dua sisi. Jangan salah akan kekuatan gimana diri kita sendiri tuh melakukan perubahan gitu. Karena nggak ada perubahan yang besar tanpa ada perubahan yang kecil. Ya, kayak kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan ngeluarin carbon footprint ya. Yes. Maksudnya kita ngecas HP, kita masak Indomie, kan jadi beneran gitu, instan, ya kan. Terus keluar semuanya kan ngeluarin carbon footprint. Nah, itu ketika kita rasakan dan kita bisa bikin perubahan itu setiap hari ke diri sendiri, itu kita ngelakuin aksi yang besar bareng teman-teman itu akan lebih ada feel-nya sih itu. Iya. Jadi dua-duanya harus diasah, baik dari diri sendiri maupun yang komunal atau yang collective action, serta yang dari public policy. Oke. Jadi kayak board lah ya. Selalu dari atas Nanti dari bawah. stakeholder-nya semua kok. Kan kita ngomongin bominya cuma satu. Ya. Semuanya diisi sama orang-orang yang sebenarnya kita tetanggaan nih. Tangga kita ada yang politisi, tangga kita ada yang pedagang, tangga kita ada yang pengusaha, ada yang akademisi gitu kan. Tapi kan sama, di komplek yang sama. Nah, gimana caranya mereka ngejalanin partnya masing-masing kan. Tapi kalau nggak saling ngobrol kan nggak tahu mereka ngerjain apa gitu. Jadi ya harus saling ngobrol dan ngerjain partnya masing-masing gitu. Ini bukan tentang cuma ya udah satu organisasi aja yang ngerjain. Benar-benar semua, karena ya ini ngomongin Exactly. lingkungan tuh nggak cuma yang tadi cuma di laut doang, di darat juga, di udara juga, semua. Ibaratnya kalau buat gue sih si Soldier itu label aja sih. Label aja. Sekarang kalau misalnya gue copot nih si Soldier, kita bubarin, gue juga nggak yakin Nadine berhenti, pasti dia kan Terus jalan aja, karena memang udah bagian dari hidup. Itu yang tadi yang gue bilang dari awal. Kalau lu nggak ngerasa jaga lingkungan itu kewajiban, ya percuma. Lu mau hidup sehat, lu mau pengen panjang umur lo, ya lu harus bikin lingkungan lo sehat. Gimana cari lingkungan lo sehat? Ya lingkungan terdekat lo apa? Rumah. Rumah lu ngapain dah waktu mau bilang sampah belum gitu. Walaupun nanti sampahnya dijadiin satu gitu ya, ya lu nggak usah pikirin jauh-jauh situ. Lu dulu aja kedisiplinan lo untuk jaga lingkungan tuh yang mana. Dari 10 kegiatan yang bisa mensupport jaga lingkungan gitu, yang ramah lingkungan, apalah gitu kayak buang sampah pada tempatnya, milah atau ngompos. Pilihlah salah satu yang mana mau lo kerjain, gak usah semuanya, atau nggak usah kayak kita deh gitu ikutan bikin yayasan atau ikutan yayasan. Apa yang nyaman buat lo itu yang kerjain, lo tekunin. Habis itu kalau lo sukses, lo pindah aja kegiatan yang lain. Kan tuh happiness lo sendiri kan, kayak ibadah gitu loh. Ya. Ya kan? Oke. Ya menurut gue setiap orang itu punya partnya masing-masing sih, partnya yang kontrol. Nggak harus mikirin sesuatu yang besar, nggak harus bikin sesuatu yang harus dikenal semua orang gitu kan. Iya. Gimana, ya hidup cuma sekali juga, gimana yang bikin hari-hari kita kan punya memori ya. Memori di orang lain juga gitu kan. Kan kita life is about making memories bertahan, jadinya ya buat diri sendiri. Iya, memang sesuatu yang sebenarnya sih buat teman-teman di luar sana. Kita seneng kalau ada terjadi apa bilangnya ya, perjalanan spiritual dalam lingkungan kepada teman-teman yang join program-program kita. Karena kita ngelihat happiness itu dari yang dulu masa bodoh, sekarang ada perubahan. Artinya nanti dia akan nyalurin perubahan itu, memviruskan keluarganya untuk bagaimana cara menjaga ramah lingkungan. Dari kecil udah buang sampah pada tempatnya yang mungkin nggak diajarkan di sekolah mungkin gitu. Jadi
kita happy di situ, dan energi happy itu, energi positif itu kita juga berdua yang dapat kok gitu. Itu kita pakai untuk kehidupan kita. Itu kan bonus buat kita gitu. Tanpa perlu kita harus paksa ada perubahan dalam kehidupan orang lain, dan itu berpengaruh pada kita. Saya sama aja sebenarnya pola kehidupan dan rahasia kehidupan itu seperti itu kan. Energi good energy, good vibes. Kalau kita punya good vibes yang bagus dengan support system yang bagus, hidup kita berkualitas, hidup kita meaningful. Jadi kita pun pada saat dipanggil sama Tuhan, kita bisa meninggalkan sesuatu yang bisa berguna buat orang lain lagi kan. So simple. Tuh kalau di istilahnya kalau di sosial tuh bilangin give back ya. Iya. Gimana sih kita ngelakuin sesuatu buat orang lain? Salah satunya ada apa yang kita lakukan untuk bumi kita gitu. And it always feels good gitu kan. Ketika melihat kebaikan orang itu jadi, dan itu tuh menyebar gitu. Nggak cuma kayak ini habis update tadi beach cleaning atau mungkin nanam mangrove gitu. Setelah selesai tuh wah rasanya enak ya kayak gitu. Tapi jangan salah ya, dalam kegiatan kita, program kita juga ada yang cuman pengen ikut-ikutan, pengen yang mungkin di belakang ada yang ngomongin, ada yang menolak, itu wajar banget ya. Nggak ada yang selalu sepaham sama kita gitu. Tapi at least kita sudah memberikan platform itu, kita sudah memberikan kesempatan mau ikut-ikutan gitu. Nanti ya itu perjalanan spiritual tiap orang kan ya dia sendiri yang akan ngerasain. Dan kita nggak boleh ya baper ngeliatin kayak gitu. Kalau memang nggak suka ya udah nggak apa-apa gitu. Kita mencoba yang terbaik kok, yang susah kita juga gitu. Maksudnya kayak kita bangun si soldier aja itu dari nol banget gitu. Jupalitan banget, dan hal kayak kegagalan tuh hal yang biasa banget gitu. Itu hal yang biasa, gimana cara kita menyesuaikan diri aja gitu. Karena gue percaya sih yang bisa bertahan itu ya bukan orang kuat, tapi yang bisa menyesuaikan diri gitu. Nah itu menyesuaikan diri gimana? Kalau ada event lingkungan ya lu mau ikutan ya udah lu mengalir aja. Kalau lu mau belajar di politik ya lu juga masuk ke dalam politik, belum tentu politik langsung merangkul lu. Kayak pasti ada hantaman dulu tuh kan. Itu hal yang wajar gitu. Oh balik lagi kalau dalam kehidupan nggak mungkin lu deketin orang, masuk ke rumah orang langsung saya mau nikahin anak kan. Wah dia hantem dulu kan. Gue suka banget analoginya dari tadi nih. Apa yang kita lakuin itu sebenarnya sangat berhubungan sama kehidupan kita sebenarnya. Tentang hidup itu nggak ada yang mulus, nggak ada yang lempeng-lempeng aja. Malah kalau lo hidupnya monoton, basi banget hidup lo gitu. Gak ada gejolak, gak ada warna ya. Gak ada cuma warna hitam dan putih doang gitu. Kayak kasih lah warna dikit lah. Kasih kerikil-kerikil dikit biar lo bisa tambah bertahan hidup gitu, bisa ada gejolak gitu loh. Biar ngerasain yang namanya emosi, sakit hati, cinta-cintaan gitu. Itu kan seru banget ya bisa ngerasain feel gitu. Coba bayangin lo ketemu orang yang nggak bisa merasakan emosi itu, lempeng gitu. Film apa tuh? Ada kan tuh kayak apa? Ada film yang nggak bisa merasakan emosi tuh. Aduh, gak enak banget. Makanya pas saat dia nangis, dia tahu itu namanya itu sedih, seneng banget kan. Gimana tuh? Nangis tapi happy gitu. Oke. Tapi emang benar banget ya untuk ngelakuin sesuatu yang bilang kita tuh bisa merasakan si emosi itu ya. Emosi itu menyenangkan. Jadi kalau yang masih penasaran sebenarnya nanti bisa join ke si Soldier langsung. Itu bisa ke Instagram. Mampir-mampir aja, ngeliatin aja gitu. Soldier tuh ngapain sih? Terus kalau pengen tahu ya bisa ke email gitu. Kalau pengen terlibat mungkin di Jakarta atau di luar Jakarta bisa hubungin ke regional. Pokoknya kalian harus memberanikan diri, menunjukkan diri sih. Kalau kalian nggak nunjukin diri dengan menunjukkan kehadiran kalian, kita nggak akan pernah tahu, kita nggak bisa kerja sama. Jadi kalian harus berani menyapa kita dengan say hello, ya sama seperti kalian mau deketin cewek dengan DM duluan, hello, sama aja kan gitu. Tapi ini siapa aja boleh ya? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh, tanpa terkecuali. Ya kalau misalnya mau deketin cewek, modal DM doang nggak dibales, terus jiper kan, nah kelihatan. Tahu deh, kelihatan. Gue nggak dibales nih, nggak dirit, atau kan dirit doang, nih sakit banget. Kegiatan terdekat apa kira-kira buat ini? Pasti depan kita ada musyawarah nasional. Yang kedua, di Jakarta. Di Jakarta. Berarti semua 15 itu. Iya, itu akan datang ke sini perwakilannya.
kita akan diskusi bareng, biasanya sih silaturahmi ya paling utama karena pasca covid ini udah terlambat 1 tahun sebetulnya karena covid. Terus biasanya nge-review program-program karena kan program yang di pusat ada diferensiasi juga dari yang di regional karena kan beda-beda ya kondisi alamnya beda masing-masing regional. Biasanya kita saling sharing tuh di Munas, laporan kegiatan juga, saling dagang-dagang merch dari daerah asalnya gitu kan. Biasanya tukar-tukaran di situ. Itu nanti di tanggal 18 sampai 20 Agustus. Oke. Tapi ini anggap tertutup ya cuma untuk ini doang. Ini internal. Yang Tapi kalau mau mampir boleh. boleh. Ngeliput, bikin podcast. Ya. Kan maksudnya untuk ya teman-teman yang beneran mau join itu paling private. Kalau ini kan soalnya internal ya. Emang 2 hari itu kita padat banget di musyawarahnya. Oke. Jadi memang tutup. Setelah itu baru ya ada something. Pokoknya pantengin aja sosial media pada aktif di IG, di Instagram. Pantengin aja IG-nya habis. Oke. Sip. Ini pertanyaan iseng-iseng. Apa tuh? Tadi pertanyaannya soalnya agak serius, agak berat terus kan tadi ngomongannya. Ini pertanyaan iseng-iseng. Coba ngasih satu fun fact. Tapi karena kalian berdua di sini tuker, jangan nyebutin fun fact sendiri. Dini nyebutin fun fact-nya Nadine, Nadine nyebutin fun fact-nya Dini. Kalau salah nggak ada hukuman, cuma seru-seruan aja. Ntar aku nggak usah nyebutin lah, sekalian aja. Jangan 1 lah, 3 gitu. Ya boleh, terserah, boleh. Terserah. Apa ya? Kalau gue nih, pertama Didi tuh suka banget mau kaos kaki. Ya, kita bisa lihat. Kaos kaki. Itu lihat tuh kaos kakinya aja tuh. Pasti ada gambarnya. Ini nggak dapet di kamera coba. Ya, tapi dia selalu suka banget sama kaos kaki. Dia kalau ngeliat kaos kaki kayak gitu. Masuk di rumahnya dipajang. Dia koleksi kaos kaki banget gitu. Dan itu gue jadi ikutan gara-gara dia. Dan suami gue juga ternyata sama persis kayak dia, suka banget sama kaos kaki yang bergambar kecil-kecil yang mini-mini gitu, dia seneng banget. Oke. Satu, kedua, dia paling nggak suka pakai lipstick. Oke. Dan dia belajar di Sea Soldier harus pakai lipstick karena kita pernah bilang, pokoknya perempuan harus pakai lipstick merah walaupun nggak pakai apa-apa, menor tetap harus gitu. Ini pakai? Gak, tadi pakai gue soalnya mau ketemu dia. Kalau gue nggak pakai asik. Masih diomelin. Apa? Masih diomelin. Yang ada disodorin. Nggak, sekarang bukan yang ngomelin, bukan gue lagi, anak-anak teman-teman itu tuh pada ngomelin. Pasti selalu ada yang punya lipstick sekarang, kalau dulu enggak. Terus yang ketiga ya, fun fact-nya dia bisa tiba-tiba ada di mana gitu, dengan naik mobil pergi kemana gitu, dan selalu tempat itu bercerita gitu, kayak dia pasti pergi ada alasan gitu. Ya, dan pulang pasti berbuah hasil gitu, apa aja gitu. Dia bisa selalu membuat gue dapat surprise gitu, tiba-tiba apa gitu, dan dia bisa bertahan hidup aja gitu, taruh di mana aja kayak. Tadi adaptability, adaptasi di mana aja. Iya, itu. Yang gitu ya, itu tiga. Yang terakhir apa sih contohnya? Coba yang pernah tiba-tiba lagi di mana misalkan nih Maldives. Jakarta. Oh tiba-tiba. Itu tiba-tiba. Random banget. Ya itu gue random banget. Gue emang gak sebenarnya gak kenalin doang, maksudnya di teman-teman circle gue yang deket pun emang gue serandom itu. Kayak waktu kita mau ke Bengkulu itu kan, Din, gue mau Itu besok untuk lihat Besok? nggak? Iya, gue juga. mau ikut nggak? Gitu kan, memang serandom itu. Ya, untuk Ya waktu itu tapi emang ya. ke Maldives juga gue solo traveling, gue sendirian. Ya udah, gue beli tiket, emang gak lama jalan gitu. Din, gue udah di Maldives ya gitu. Oke. Oh ya udah, memang pindah. Ya serandom itu aja. Tapi waktu ke Bengkulu kan lu juga random ikut. Bengkulu gue ikut. Iya, makanya. Itu juga karena gue udah pacaran sama Dimas. Kalau kita ketemu sebelum itu, wah nggak lebih gampang lagi, bisa tiba-tiba di mana nih jam 2 pagi. Dulu kan kalau mau beli tiket kan harus ke travel agent ya kan, gitu langsung kan gitu, yang di daerah Harmoni situ ya gitu. Soalnya gue bisa ke situ tuh. Bucket list kita tuh sama rupanya. Ya. Kita nggak pernah ngobrol jauh sebelumnya. Nah, bucket list gue adalah gue pengen ngeliat langsung bunga itu mekar. Ya. Ya kan, si Rafflesia garutensis.
Ya. Ya kan, nah itu mekar, itu ada di Bengkulu. Gue udah Ya. ngantau sama orang BKS di sana. Begitu ditelepon dia lagi mekar, tapi kayaknya bentar lagi layu. Gue beli tiket kan waktu itu di depan lu, gue cerita sama dia, mau ikut nggak besok ke Bengkulu? Akhirnya dia ikut itu juga bucket list dia. Iya, bucket Tapi emang pas sampai sana kan emang udah agak Udah turun tanahnya juga ada longsor. Tapi kita lihat lah. lihat akhirnya. Sempat lihat. Sempat lihat. Nah. Dan itu kan momen ya, maksudnya ya tidak sekali seumur hidup harus kita rasain lah gitu. Ingat ya. Iya, Harus niat, harus kalau hilang ngelakuin orang mau ajak jalan-jalan kayaknya susah kelamaan deh gitu. Oke. Luar biasa. gitu. Gantian. Satu dulu. Satu dulu ya. Ah, Nadine itu setiap kali getik pasti typo. Gue gak ngerti deh jari lu kenapa. Gue ngerasa jari gue tuh kegedean ya sekarang. Gak tau gue Tapi gak tau pasti ada typonya. Pasti, pasti. ini laptop apa juga? Gue jarang pakai laptop, gue pakai handphone kan, Oke. atau iPad lah gitu ya. Gak tau gue juga bingung. Udah deh. Dan gue itu nggak terbiasa setelah gue nulis gue baca ulang gitu. Jadi gue kirim, baru gue kirim gue lihat gue typonya banyak banget. Tadi aja kesini apa? Iya. Basok atau bagok apa tadi? Tahu. Iya gue. Cuman ya lama-lama gue paham maksudnya tanpa dia koreksi pun akhirnya gue paham. Jadi anak-anak tuh serem Din kalau misalnya habis chattingan lu malu. Ini maksudnya. Itu sering banget sih, gue gak ngerti sekarang typo. Dan gue masa bodoh gitu, salah bodoh amat orang itu ngeri atau enggak gitu. Parah nih. Iya itu gak akuin ya. Terus biarpun kayak begini nih asal-asalan nih kalau ngomong tapi Nadine itu amat sangat perfeksionis sih. Oke. Detailnya tuh Detail tapi selengean ya. iya maksudnya detail tapi selengean. Detailnya detail sampai ke sanubari maksudnya kayak dia bisa merhatiin. Mungkin kalau gue kan terlalu generik ya, maksudnya ngeliat point of view-nya dari misalnya kacamata gue adalah helikopternya nih misalnya. Nah dia tuh bisa sampai ke batang-batangnya atau akar-akarnya, dia lihat perintilan-perintilannya gitu. Jadi detail banget sampai misalnya masuk ke persiapan event. Nah itu kan detail-detail itu yang kalau makanya kalau anak-anak kan kok kali ini aja lebih gampang karena nggak mau. Aku doyan yang yang nggak lipetan ya itu doyan tuh. Gue doyan yang gitu tuh. Nih, misalkan ngeprint ini kurang nih fontnya kurang tengah kayak gitu. Nah itu bisa Nah itu bisa gue lihat. Tapi gue sering banget typo kan. Tapi typo aja, yang lain kan enggak. Oke. Bener. Menarik. Daya. Kenapa ya? Sebanyak pasti, cuma bingung dia kelarin yang mana nih yang kira-kira boleh nge-publik deh. Masih ngorok gak? Masih. Oh orangnya apalagi pas lagi hamil sekarang. Parah ya? Oh ya, dia ngorok kali. Lu juga waktu itu lagi di event di kamar tuh lari pagi. Oh Gue gak bisa tidur ya. Kalau yang di Solo gara-gara gue gak bisa tidur. Ya, artinya kecapean. Iya. Kalau sekarang kalau di rumah gue sekarang lu pasti kena ngorokan gue. Katanya gue hamil kayaknya ngorok nih. Tahu nggak tahu gue juga itu aneh. Coba ibu-ibu hamil yang lagi nonton. Ngorok nggak ada. Nanti dibahas itu. Mungkin hormonal, mungkin ada organ-organnya apa biasa. Iya kayaknya sih. Ya taruh ngorok. Seorang Nadine ya sama kayak kita semua. Sama. Ngorok gitu. Sama kok di rumah kalau token listriknya habis yuk. Iya, luar. Dia manjat juga, Aja jam 12 malam ya, jam 12 malam transisi tuh. Susah kan kalau jam 12. Iya. Sering tuh lupa kan. Iya, maksudnya sama kok. Lupa. Iya. Oke. Sip, terakhir nih, kita udah ngomong udah panjang banget. Terakhir, dari tadi kan aku terus yang nanya nih, gue terus yang nanya. Gantian, mungkin ada ultimate question. Ultimate juga jangan tanya ke gua, tanyain ke audiens. Oh, oke. Bisa. Ultimate question tuh gampang kayak gini. Contoh, misalkan ngebahas tentang semesta gitu. Alam tuh seberapa luas sih alam semesta, itu ultimate question. Kita belum tahu jawabannya, ntar kita bikinin videonya atau audiens ada yang tahu. Nah ini terserah kalian, mungkin satu-satu deh dari Didi dulu, ntar baru Nadine.
Oke, Kayak. oke, gue punya pertanyaan. Berarti ntar kalau ada yang mau jawab di komentar ya. Di komentar atau kalau pertanyaan seru banget ntar kita jadiin video. Oke. Gitu. Alam boleh nggak dieksploitasi? Yes. Pelan-pelan. Alam boleh nggak dieksploitasi? Oke, keren. Kok bagus sih kayak lo? Langsung. Karena Langsung aja gitu ya harus gitu. aku selalu nggak, gue kan ngajar juga ya. Ah. Gue selalu menanyakan ini sebelum gue baru kenalan biasanya. Oh, oke. Baru banget. Kata yang menjebak ya lo. Seru banget sih tapi itu. Iya. Ini bahas. Heeh. Jawabannya nggak sekarang, nanti ya. Coba. Apa? Jawabannya nggak Oh sekarang. mau jawabannya juga? Jangan. Nadine, gimana? Oke. Ultimate question. Oke, corals itu batu-batuan atau tumbuhan ya? Oke. Ini sama kayak tomat ya. Dan sayuran sama buah. Ya, menarik itu susah juga. Gue itu nggak tahu sampai kenal lu sih. Gue jadi tahu. Nah, habis itu silakan lah kalian Google atau ya pakai ChatGPT buat jawab lah silakan. Oke. Oke, jadi nggak kerasa waktunya udah lama banget ya kita ngobrol. Iya nih, kok sampai keringetan nih maksudnya. Boleh minum dulu. Gua sekalian mau closingnya berarti ya. Oke, jadi buat teman-teman hari ini adalah episode Berani Bertanya bareng Nancy Soldier. Dan ya, thank you banget udah nyimak bareng-bareng karena berani bertanya. Semua ilmu pengetahuan mulainya dari bertanya. So, see you guys and